video kali ini, saya akan membahas materi tentang eksponen. Khususnya saat ini, kita akan membahas konsep dan contoh-contoh soal terkait definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Tetap fokus dan selamat belajar! Pertama-tama perhatikan masalah berikut ini. Sebuah apotik menjual 2 buah masker pada hari pertama. Pada hari kedua terjual 4 buah masker. Pada hari ketiga terjual 8 buah masker. Pada hari keempat terjual 16 buah masker. Demikian seterusnya, jumlah masker yang terjual pada hari tertentu sama dengan 2 kali jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. Sekarang pertanyaannya, berapakah jumlah masker yang terjual pada hari yang ke-10? Mari kita coba menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarkan soal, diketahui jumlah masker yang terjual dari hari pertama dan seterusnya. Dapat kita lihat jumlah masker yang terjual membentuk suatu pola, dan secara jelas dikatakan dalam soal bahwa jumlah masker yang terjual pada hari tertentu sama dengan jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. Nah, sekarang mari kita daftarkan satu persatu dalam tabel berikut ini. Hari pertama terjual 2 buah masker. Hari kedua terjual 4 buah masker. Nah, 4 ini dapat kita peroleh sebenarnya dengan cara 2 dikali jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya, yakni 2 masker. Maka dapat kita peroleh 4 dengan cara 2 kali 2. Seperti itu. Kemudian pada hari ketiga terjual 8 buah masker. Nah, 8 bisa kita peroleh dengan cara 2 dikali dengan 4 atau jumlah masker yang terjual pada hari sebelumnya. 2 kali 4 sama dengan 8. Atau kalau saya jabarkan, itu dapat dituliskan menjadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya pada hari yang keempat terjual 16 buah masker. Nah, 16 ini dapat kita peroleh dengan cara 2 dikali dengan 8. Atau kalau saya jabarkan akan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Nah, dari apa yang diketahui, jumlah masker yang terjual dari hari pertama sampai hari keempat dapat kita lihat pola tertentu. Pada hari pertama yakni 2. Pada hari kedua kita mengalihkan bilangan 2 ini sebanyak 2 kali. Pada hari ketiga kita mengalihkan bilangan 2 ini sebanyak 3 kali, yang hasilnya nanti 8. Nah, sedangkan pada hari keempat kita mengalihkan bilangan 2 ini sebanyak 4 kali, yang nanti hasilnya adalah 16. Berarti kalau saya teruskan, jumlah masker yang terjual pada hari kelima dapat kita tentukan jumlahnya. Berarti kita akan mengalihkan bilangan 2 sebanyak 5 kali, yakni 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Nah, kalau kita lanjutkan pada hari yang ke-6, berarti kita akan mengalihkan bilangan 2 sebanyak 6 kali, yakni 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, yang hasilnya adalah 64. Demikian seterusnya. Berarti jumlah masker yang terjual pada hari yang ke-10 dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan bilangan 2 sebanyak 10 kali, yakni 2 kali 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 2, yang hasilnya adalah 1024. Dengan demikian dapat kita peroleh jawaban dari permasalahan tersebut. Jadi jumlah masker yang terjual pada hari yang ke-10 adalah 1024. Nah, sekarang bila saya bertanya, berapa banyak masker yang terjual pada hari yang ke-100? Nah, menggunakan pola yang telah kita peroleh tadi, tentunya untuk mencarinya, dapat kita gunakan cara mengalihkan bilangan 2 sebanyak 100 kali. Nah, di sini tentu kita memerlukan space yang cukup banyak untuk menuliskan perkalian berulang dari bilangan 2 yang akan kita tuliskan sebanyak 100 kali.
Nah, agar cara penulisannya lebih sederhana, inilah peranan eksponen. Mari kita belajar bersama-sama apa itu eksponen. Konsep eksponen itu sendiri sebenarnya berkaitan erat dengan konsep bilangan berpangkat yang telah kalian pelajari di tingkat SMP. Sebenarnya eksponen itu merupakan nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Sedangkan bilangan eksponen dapat didefinisikan sebagai bentuk perkalian berulang dari suatu bilangan. Misalkan bilangan tersebut sebut saja bilangan A. Bilangan A kita kalikan sebanyak n kali dapat dinotasikan dalam bentuk A pangkat n, di mana A kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok. Sedangkan n inilah yang kita sebut dengan eksponen atau pangkat. Contohnya, bilangan 2 kita kalikan secara berulang sebanyak 5 kali. Dapat kita tulis dalam bentuk bilangan eksponen yakni 2 pangkat 5. Contoh lainnya, bilangan 1/3 kita kalikan secara berulang sebanyak 7 kali. Dapat kita tuliskan bilangan eksponennya yakni 1/3 pangkat 7. Kenapa sih kita harus belajar eksponen? Sebenarnya terdapat banyak sekali manfaat untuk kita mempelajari eksponen, khususnya untuk Anda yang saat ini sedang mempelajari ilmu-ilmu terapan seperti fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, eksponen digunakan untuk meringkas penulisan perkalian berulang dari suatu bilangan. Nah, contohnya sama seperti pada masalah di awal pembelajaran kita tadi. Pertanyaannya, berapa banyak masker yang terjual pada hari yang ke-100? Apabila kita belum mengetahui konsep eksponen, di sini tentu kita akan mengalihkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 100 kali. Nah, tentu ini akan sangat melelahkan dan akan memakan space yang cukup banyak untuk kita menuliskan. Nah, di sini ketika kita sudah memahami konsep eksponen, kenapa enggak bilangan 2 itu yang kita kalikan sebanyak 100 kali dituliskan dalam bentuk bilangan eksponen, yakni 2 pangkat 100. Nah, lebih sederhana bukan? Nah, selanjutnya untuk manfaat yang kedua. Eksponen digunakan untuk meringkas penulisan bilangan yang sangat besar ataupun bilangan yang sangat kecil. Nah, ini kita bisa sebut sebagai notasi ilmiah atau bentuk baku. Saya rasa kamu udah pernah belajar ini ya di SMP. Nah, contohnya misalkan luas permukaan matahari. Kalau saya tuliskan bilangannya adalah 6.087.700.000.000 kilometer persegi. Nah, cukup panjang ya kalau ditulis. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan eksponen, dapat dinotasikan sebagai 6,0877 kali 10 pangkat 12 km persegi. Jauh lebih sederhana ya. Kemudian, contoh lain, misalkan ukuran coronavirus. Nah, di sini ukurannya adalah 0,00005 cm. Nah, dapat kita tuliskan dalam bentuk eksponen menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 5 cm. Nah, kemudian untuk manfaat yang ketiga, ketika kita sudah tahu untuk membentuk suatu bilangan baku atau bentuk baku dari suatu bilangan, nah di sini konsep eksponen akan memudahkan bagi kita untuk mengoperasikan bilangan-bilangan tersebut. Nah, untuk memahami cara mengoperasikannya, perhatikan konsep sifat-sifat eksponen berikut ini. Setelah kita memahami definisi bilangan eksponen, mari sekarang kita belajar bagaimana caranya mengoperasikan bilangan-bilangan eksponen tersebut. Sebelum itu, mari kita memahami terlebih dahulu sifat-sifat yang sering digunakan dalam mengoperasikan bilangan-bilangan eksponen. Untuk sembarang bilangan real A dan B, serta sembarang bilangan bulat M dan N, berlaku sifat-sifat berikut ini. Sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N.
Nah, dapat kita lihat jadi kalau ada dua bilangan eksponen dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama dan operasinya kali, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh terkait dengan sifat pertama ini. Tentukan hasil dari operasi eksponen 3 pangkat 4 dikali 3. Nah, dapat kita lihat terdapat dua bilangan eksponen yakni 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 1. 1 ini biasanya nggak ditulis. Nah, bilangan pokoknya sama yakni 3 dan operasinya kali. Berarti kita dapat menggunakan sifat yang pertama untuk menyelesaikan hal ini. Jadi 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1 itu sama dengan, pangkatnya tinggal kita jumlahkan ya. Berarti 3 pangkat 4 tambah 1. Oke, hasilnya adalah 3 pangkat 5. Karena kita diminta menentukan hasil, berarti kita menghitung ya, 3 pangkat 5 itu berapa. Nah, 3 pangkat 5 kan artinya 3 kita kalikan sebanyak 5 kali seperti ini. Dan kalau kita hitung hasilnya adalah 243. Jadi 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1 adalah 243. Contoh selanjutnya. Sederhanakan operasi bentuk eksponen dari 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 5 kali X pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 3X. Nah, dapat kita lihat di sini semua operasinya adalah kali, ya. Berarti kita tinggal menuliskan bilangan-bilangan eksponen yang bisa kita kalikan. Ingat, yang bisa kita kalikan berarti yang bilangan pokoknya sama. Berarti 3 pangkat 4 nanti dikalikan dengan 3 pangkat negatif 3. Gitu. Kemudian X pangkat 2 dengan X. Nah, ini 2 pangkat 5 sendiri. Nah, mari kita selesaikan. Jadi 3 pangkat 4 kali 2 pangkat 5 kali X pangkat 2 kali 3 pangkat negatif 3X itu sama dengan kita tuliskan secara berdekatan ya yang bisa kita kali. Tadi 3 pangkat 4 bisa kita kalikan dengan 3 pangkat negatif 3 seperti ini. Nah, kita sambung karena semua operasinya kali. Setelah itu ada 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sendiri ya. Kita tuliskan lagi 2 pangkat 5 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada X pangkat 2. Berarti X pangkat 2 nanti kita kalikan dengan X pangkat 1. Nah, seperti ini. Tinggal kita gunakan konsep dari sifat yang pertama. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 1 artinya 3 pangkat 4 tambah negatif 3. Nah, pangkatnya kita jumlahkan, ingat ya. Kemudian 2 pangkat 5 nggak ada temannya. Kita tulis saja lagi 2 pangkat 5. Seperti itu. Kemudian X pangkat 2 kali X pangkat 1. Berarti X pangkat 2 tambah 1, pangkatnya kita jumlah, seperti itu. Nah, 3 pangkat 4 tambah. Nah, 4 tambah negatif 3, ini kan kurang. 4 kurang 3 adalah 1, berarti ini 3 pangkat 1. 1 ingat, 1 tidak ditulis. Dikali 2 pangkat 5, dikali X pangkat 3. Nah, dapat kita lihat, 3 ini nggak bisa kita kalikan dengan 2, karena bilangan pokoknya berbeda. Seperti itu. Nah, kita tulis saja seperti ini. Jadi, bentuk sederhana dari operasi tersebut adalah 3 kali 2 pangkat 5 kali X pangkat 3. Seperti itu. Sifat yang kedua. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi ada dua buah bilangan eksponen A pangkat M dan A pangkat N. Bilangan basisnya harus sama, bilangan pokoknya harus sama, dan operasinya bagi, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan, yakni M kurang N. Nah, langsung saja kita membahas contoh soal terkait dengan sifat kedua ini. Tentukan hasil dari operasi eksponen 2 pangkat 10 per 2 pangkat 8. Secara jelas, dengan menggunakan sifat yang kedua, dapat kita buat penyelesaiannya menjadi 2 pangkat 10 per 2 pangkat 8 itu sama dengan 2 pangkat 10 kurang 8. Nah, 10 kurang 8 ada 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, arti dari 2 pangkat 2 adalah apa? 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, tentukan hasil dari operasi eksponen 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 7. Nah, secara jelas dapat kita gunakan sifat yang kedua juga, karena basisnya sama, operasinya bagi, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Maka 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 7 itu sama dengan 10 pangkat negatif 6 kurang negatif 7. Tinggal kita operasikan ini. Negatif 6 kurang negatif 7. Nah, ini kan artinya jadi tambah nanti ya. Saya tulis lagi, berarti 10 pangkat negatif 6 tambah 7.
Nah, negatif 6 tambah 7 adalah 1. Berarti ini jadi 10 pangkat 1. Ingat 1 kebanyakan tidak ditulis. Maka hasil dari 10 pangkat negatif 6 per 10 pangkat negatif 7 adalah 10 pangkat 1. Sifat yang ketiga. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, contoh soal. Tentukan hasil dari operasi eksponen 2 pangkat negatif 9 kali 2 pangkat 9. Nah, dapat kita lihat operasinya kali, basisnya sama, berarti kita menggunakan sifat yang pertama dulu. Di sini berarti 2 pangkat negatif 9 kali 2 pangkat 9 itu sama dengan, pangkatnya kita jumlah ya, berarti jadi 2 pangkat negatif 9 tambah 9. Nah, berarti ini 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 hasilnya berdasarkan sifat yang ketiga adalah 1. Seperti itu. Mudah bukan? Sifat keempat. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, contoh soal terkait dengan sifat keempat. Ubahlah ke bentuk bilangan pangkat positif. Yang pertama, 2 pangkat negatif 1 berdasarkan sifat yang keempat. Dengan jelas, kalau kita ubah ke pangkat positif, ini seharusnya menjadi 1 per 2 pangkat 1. Tapi ingat, pangkat 1 tidak kita tulis ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, 3 pangkat negatif 3. Kalau kita ubah ke bentuk pangkat positif, ini akan menjadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 kan sama dengan 27, berarti 1 per 27. Nah, seperti itu. Kemudian, yang terakhir, 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2, kalau ubah ke pangkat positif, berarti jadi 1 per 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 adalah 25, berarti 1 per 25. Nah, itu adalah penggunaan sifat kedua, yakni mengubah bilangan yang berpangkat negatif menjadi bilangan yang berpangkat positif. Demikian seterusnya. Kalau kita mengubah pangkat positif menjadi pangkat negatif, tinggal kita balik aja. Contoh misal, 1 per 3. Nah, 1 per 3 kalau ubah ke pangkat negatif jadi gimana? Jadi 3 pangkat negatif 1. Nah, contoh lain, 1 per 5 pangkat 10. Berarti kalau ubah ke pangkat negatif jadi 5 pangkat negatif 10. Nah, kira-kira demikian untuk contoh-contoh sifat yang keempat. Sifat yang kelima. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka pangkatnya tinggal kita kalikan menjadi A pangkat M kali N. Nah, contoh yang berkaitan dengan sifat kelima ini. Misalkan, hitunglah 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, secara jelas dengan menggunakan sifat yang kelima ini, pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Berarti jadi 2 pangkat 2 kali 3. Nah, hasilnya berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 artinya kita mengalikan 2 sebanyak 6 kali. Nah, hasil dari 2 kita kalikan sebanyak 6 kali adalah 64. Seperti itu. Untuk contoh sifat kelima. Sifat yang keenam. A kali B pangkat M dapat dijabarkan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Ingat, ini hanya berlaku untuk operasi kali saja. Untuk penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku. Contoh soal. Sederhanakan bentuk 2XY semuanya pangkat 3. Nah, di sini dapat kita gunakan sifat yang keenam. Karena operasinya semuanya adalah kali. 2 kali X kali Y. Berarti tinggal kita masuk saja pangkatnya. Berarti jadi 2 pangkat 3 kali X pangkat 3 kali Y pangkat 3. Maka hasilnya adalah 8X pangkat 3 Y pangkat 3. Sifat yang ketujuh. A per B dipangkatkan M dapat dijabarkan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Contoh soal yang ketujuh. Sederhanakan bentuk 2X per Y dipangkatkan 3. Nah, menggunakan sifat yang ketujuh, secara jelas untuk menyelesaikan soal ini, pangkat 3 bisa kita masuk ke dalam 2X dan ke dalam Y. Berarti ini menjadi
2x, semuanya dipangkatkan 3, per y pangkat 3. Nah, ini 2x pangkat 3, kita bisa menggunakan sifat yang ke-6 untuk menyederhanakannya. Kan ini operasinya kali, 2 kali x, berarti 3 bisa masuk ke dalam, berarti menjadi 2 pangkat 3, x pangkat 3, per y pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 adalah 8, berarti 8x pangkat 3 per y pangkat 3. Sampai di sini penyelesaian untuk contoh yang ke-7. Sifat yang ke-8. Kita dapat mengubah bentuk bilangan eksponen menjadi bentuk akar apabila ada a pangkat m per n. Jika kita ubah ke bentuk akar, akan menjadi akar n dari a pangkat m. Sekali lagi, a pangkat m per n sama dengan akar n dari a pangkat m. Mari kita bahas contoh soalnya. Hitunglah 8 pangkat 2 per 3. Nah, menggunakan sifat yang ke-8, bentuk 8 pangkat 2 per 3 dapat kita ubah ke dalam bentuk akar atau surd. Nah, di sini kalau kita ubah ke bentuk akar menggunakan sifat yang ke-8, ini akan menjadi akar 3, ya, akar 3 dari 8 pangkat 2. Seperti itu. Nah, tinggal kita hitung. Berarti ini jadi akar 3, 8 pangkat 2 adalah 64. Nah, akar 3 dari 64, berarti kita mencari berapa pangkat 3 yang sama dengan 64. Dan hasilnya adalah 4. Jadi 8 pangkat 2 per 3 dengan menggunakan sifat ke-8 bilangan eksponen, hasilnya adalah 4. Nah, untuk sifat ke-8 ini berlaku juga untuk hal sebaliknya. Misalkan akar 3. Nah, akar 3 kalau saya ubah ke dalam bentuk bilangan eksponen juga bisa. Ini akan menjadi sama dengan 3 pangkat 1 per 2. Kenapa demikian? Seperti yang kita tahu, bahwa kalau ada akar n dari a pangkat m, ini sama dengan a pangkat m per n. Seperti itu. Nah, di sini pangkat dari 3 adalah 1, berarti ini 1 per. Nah, untuk bilangan kuadrat, di sini kan akar kuadrat 2 biasanya tidak ditulis, tapi kita tahu di sini ada angka 2. Berarti kalau dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, ini akan menjadi 3 pangkat 1 per 2. Contoh lainnya, misal akar 5. Akar 5 kalau kita ubah ke bilangan berpangkat menjadi berapa? Menjadi 5 pangkat 1 per 2. Contoh lain, akar 3 dari 7. Berarti ini jadi gimana? 7 pangkat 1 per 3. Seperti itu untuk penggunaan sifat ke-8 bilangan eksponen. Demikian pembahasan kita tentang definisi dan sifat-sifat eksponen. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sampai berjumpa pada video pembahasan selanjutnya. Tetap semangat!